وحبيبنا وعديمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما لدني والمشرب صافي الهني وهاب أغني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين دهر الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح لنا فتحا قريبا مبينا. قال المؤلف مسلم الإمام شيخ الإسلام كتب والإرشاد حبيب الله بن علي محمد حداد في تعريف رسالة المؤاونة والمظاهرة المؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلوم في الدار آمين. ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. نعم لا ولا يكفي إلا أن يتلقى جميع ذلك من عالم يخشى الله ويدين بالحق. والعامة تخطئ وتصيب فإياك أن تفعل ما يفعلونه وتترك ما يتركونه اقتداء بهم، فإن الاقتداء لا يصح إلا بالعلماء العاملين. وقد عز اليوم عالم يعمل بعلمه، فإذا رأيت العالم في هذا الزمان يفعل شيئا أو يتركه مما يشهد كونه حقا أو باطلا فلا تكتفي بمجرد رؤيته في الفعل أو الترك حتى تسأل عن وجه ذلك في الشرع وحكمه من الدين. ولا يحتاج المسلم في تحصيل ما هو فرض عليه من العلم إلى طول مدة، ولا تلحقه مشقة في ذلك لسهولته. ويكفي الطالب الفطن في تعلم ذلك أن يجلس مع العالم المتقن ساعة أو ساعتين من زمان. وقد جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويخطب عن منبره فسأل أن يعلم ما علمه الله، فنزل عن منبره فعلمه ثم صعد المنبر فأتم خطبته على الجملة إلى آخر والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap saat, waktu, detik, nafas kita apapun selama ini, saat ini akan datang yang telah kita nikmati, miliki. Semua karunia atau nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita, dan kita melantunkan puji syukur itu atas perintah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan di tempat yang agung yang mulia ini yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan insyaallah terhadap setiap kita nikmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan segala nikmat-Nya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita yang dicintainya, dicinta oleh Nabi-Nya Muhammad. Kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Masih membahas mengenai masalah sebagai seseorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah wajib belajar apa yang berkaitan dengan agama kita, mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kewajiban bagi setiap kita, dan bagaimana melaksanakan kewajiban tersebut sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dalam melaksanakan semua itu panutan kita, tauladan kita adalah Nabi besar Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah wa ma atakumur rasul fakhudhu. Dan Allah menyatakan nama itu Rasul faqad ata Allah. Dalam melaksanakan perintah Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan teladan kita yaitu Nabi Agung Muhammad. Maka harus kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diajarkan, diwariskan oleh Nabi besar Muhammad. Di samping kita wajib mengetahui yang diwajibkan, kita pun wajib mengetahui apa yang berkenaan dengan kewajiban tersebut, bagaimana tata cara kita melaksanakannya sesuai perintah Allah dan arahan Nabi besar Muhammad. Dan juga kita wajib untuk mengetahui, mempelajari semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita, baik antara kita dengan Allah atau antara kita dengan sesama kita.
Karena kalau kita tidak tahu, takutnya kita meninggalkan yang harusnya kita kerjakan atau melakukan yang harusnya kita tinggalkan. Dan beliau mengatakan hal-hal yang diharamkan dan diwajibkan terhadap setiap individu muslim muslimah ma'rufatun bainal muslimin. Banyak diketahui antara kalangan kaum muslimin. La kadadu tukhfa, hampir-hampir tidak ada satu di antara kaum muslimin yang tidak memahaminya. Wa innamal muhim, dan sesungguhnya yang penting ma'rifatul ahkam, mengetahui hukum-hukum yang ada. Kita lanjutkan. Naam, ya, kata beliau, wala yakfi, tidak cukup illa an yatalaqa jami' dzalik, bagi seseorang di antara kita untuk memahami, mengetahui apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang diwajibkan untuk kita ketahui cara melaksanakannya, dan mengetahui apa yang diharamkan oleh Allah dan meninggalkannya, cara meninggalkannya, kecuali ia menimba, mempelajari jami'a dzalik, semua itu min alimin, dari seseorang alim, yakhshallaha, yang nampak bagi dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yadinu bil haq, dan berpegang teguh dengan yang hak. Dia mengarahkan kita untuk mengambil ilmu dari sumbernya, yaitu seorang yang alim, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berpegang teguh dengan yang hak. Yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya ketika Allah puji orang yang berilmu itu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah yang merasa takut dari sekian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala hanya mereka para ulama. Beliau mengarahkan kita untuk mengambil ilmu dari mereka itu. Jadi seseorang yang alim artinya seseorang yang betul-betul memahaminya. Bukan hanya sekadar ia memahami, tapi yakhsyallah, ia yang seorang yang merasa takut kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, wa yadin, dan berpegang teguh dengan yang hak, itu Al-Qur'an dan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak terlena dengan dunia dan lain sebagainya, harta, pangkat, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Sehingga ketika ia mengatakan apa yang dinyatakan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Wal amma tukhti wa tusib, adapun orang awam, ada selain mereka bisa benar dan bisa juga mereka salah. Kalau bukan ahlinya, mereka bisa benar, mereka juga bisa salah. Ketika kita mengambil dari mereka, dan ketika mereka mengajarkan kepada kita, karena mereka tidak merasa takut kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, apa yang dianggap mereka tahu, baik itu benar atau tidak, barangkali kalau awam, mereka bukan ahlinya, barangkali ia meyakini sesuatu yang benar ternyata salah dan lain sebagainya. Fa iyyaka, maka iyak, aku ingatkan engkau, kata beliau, antaf'ala ma yaf'alunahu, engkau melakukan apa yang dilakukan oleh orang awam. Artinya bukan orang-orang yang mengerti, yang memang belajar, yang mengamalkan ilmunya, takut kepada Tuhannya Allah, berpegang teguh dengan yang hak Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu panutan kita. Orang seperti itu, alim itu panutan kita. Artinya apa yang dia lakukan boleh kita lakukan, apa yang dia tinggalkan boleh kita tinggalkan. Kalau orang awam bukan ahlinya, ya mereka bisa benar, mereka bisa salah. Dan beliau mengatakan, hati-hati, aku ingatkan, jangan kau lakukan apa yang mereka lakukan. Wa tatruk ma yatrukunahu, dan meninggalkan apa yang mereka tinggalkan, iktidaan bihim, karena mengikuti, mencontoh mereka. Kenapa tadi? Karena dia orang awam, bukan ahlinya, takut ia melakukan sesuatu sebenarnya secara agama salah, atau meninggalkan sesuatu sebenarnya adalah secara agama benar. Sekali lagi beliau mengatakan yang kita ikuti, yang kita belajar darinya ilmu seorang alim yang betul-betul memahami agama,
dan ia takut kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan ia berpegang teguh dengan yang hak, Al-Qur'an dan sunnah. Fa inal iktida, sesungguhnya mengikuti itu, menauladani itu, la yasihu illa bil ulama'il alamin, bil ulama'il amilin, tidak sah, artinya tidak dibenarkan kecuali mengikuti ulama al-amilin, orang-orang yang alim dan amilin, yang mengamalkan ilmunya. Yang alim yang mengamalkan ilmunya, artinya tidak semua alim mengamalkan ilmunya. Yang kita ikuti alim yang mengamalkan sesuai dengan ilmunya, apa yang diminta oleh ilmunya, itu yang kita ikuti. Waqad azal yom, dan beliau menyatakan sungguh azal yom, langka, sulit hari ini untuk didapatkan alimun ya'mal bi ilmih, seorang alim yang mengamalkan ilmunya. Beliau hidup kurang lebih 400 tahun yang lalu. Nah, hampir 400 tahun ya, kalau beliau lahirnya 1444 Hijriah, sekarang 1444 Hijriah. Artinya ya 400 tahun yang lalu lah kurang lebih. Beliau mengatakan di masa beliau hal ini, sungguh langka hari ini, saat ini, seorang alim yang mengamalkan ilmunya. Kalau dahulu langka, mungkin sekarang jauh lebih langka. Kalau dahulu sulit, sekarang jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit karena rintangan, ujian, cobaan jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Fa idza ra'aital alim fi hadzal zaman, maka apabila engkau telah melihat, mengetahui al-alim, seorang yang berilmu di masa ini, yaf'al syai'an wa yatrukahu, ia melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Karena beliau mengatakan sebelumnya sulit, langka didapatkan seorang alim yang mengamalkan ilmunya di masa ini, mengamalkan ilmunya sesuai dengan ilmunya yang diminta dalam ilmunya untuk dia laksanakan. Bukan ilmunya meminta A, dia melakukannya B, bukan. Dia mengamalkan ilmunya sesuai. Maka beliau mengatakan, apabila engkau telah melihat seseorang alim di masa ini, beliau melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, mimma yujhal kauna haqqan aw batilan, dari sesuatu yang engkau tidak tahu apakah itu hak atau batil. Dia lakukan sesuatu atau ini hak atau batil, atau meninggalkan sesuatu kita tidak mengerti, tidak paham apakah ini sesuatu hak atau batil. Kalau engkau melihat seorang alim melakukan itu, fala taktabi bi mujarradi ru'yati fil fi'l aw tarak, maka jangan engkau merasa cukup dengan hanya sekedar melihatnya dalam melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Artinya jangan jadikan itu patokan untuk kita berbuat atau untuk kita menjauhi sesuatu. Hatta tas'alahu an wajhi dzalika fi syara', sehingga sampai engkau bertanya kepada alim tersebut dari wajhi dzalika fi syara', apa yang ia lakukan, yang ia tinggalkan di dalam syariatnya, apa mungkin dalilnya, atau memang adakah atau tidak, wa hukmuhu minad din, dan begitu juga apa hukumnya dalam agama ini. Artinya ditanyakan, jangan ditanyakan. Kalau memang kita tidak mengerti, atau mungkin kita tahu, kita pernah mendengar, tapi ketika kita melihat seseorang alim melakukan atau meninggalkan yang selama ini kita dengarkan, mungkin dari alim juga barangkali tiba-tiba kita dapatkan berbeda dengan yang kita dengarkan. Kita dapatkan berbeda dengan yang selama ini kita dengarkan dari apa yang kita lihat. Maka jangan sekedar kita melihat, maka kita harus bertanya. Tanyakan bagaimana hukumnya secara syariat. Apakah memang ini ada namanya secara syariat.
biar kita melakukan sesuatu itu tidak ragu. Karena kalau sudah timbul keraguan, kita akan meninggalkan. Barangkali yang selama ini kita gini benar, barangkali yang kita lihat dari ustadz itu juga benar, barangkali dalam masalah itu ada pendapat-pendapat ulama. Yang kita dengar dari ulama itu pendapat A benar, yang kita lihat dari orang itu, ustadz itu, orang alim itu, yang dia lakukan pendapat B, ulama B benar juga. Barangkali seperti itu, barangkali seperti itu. Makanya ada madhab, ada madhab. Jadi harus kita mengerti, paham. Dan beliau mengatakan, wala yahtajul muslim fi tahsil ma fardun alaih, dan tidak dibutuhkan oleh seseorang muslim baik laki perempuan di dalam mendapatkan apa yang ia wajibkan atasnya minal ilmi, dari ilmu agama. Artinya wajib bagi setiap muslimah untuk mempelajari ilmu, menuntut ilmu agama. Wajib mengetahui apa yang diwajibkan secara syariat dan bagaimana melaksanakannya. Begitu juga yang dilarang dalam syariat, baik antara kita dengan Allah atau antara kita dengan sesama, baik bab ibadat, muamalat dan lain sebagainya. Ila tuli mudda, ya tidak diharuskan bagi mereka untuk menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Allah kepada masa yang lama. Karena tidak semua memiliki waktu yang lama untuk memahami, belajar ilmu agama. Kecuali memang orang-orang yang memang mengosongkan waktunya kecuali untuk menuntut ilmu agama, sehingga mereka belajar betul-betul memahami suluk-beluk dan lain sebagainya. Tapi secara umum mereka tidak membutuhkan waktu yang lama. Wala yakal talhagu masyaqqatun fi dzalika li suhulati, dan hampir-hampir tidak dijumpai olehnya berat, sulit, repot dalam menuntut atau mempelajari ilmu yang diwajibkan atau sesuatu yang diwajibkan bagi agama untuk mereka pelajari. Li suhulati, karena kemudahan yang diberikan oleh Allah terhadapnya, terhadap setiap kita. Alhamdulillah. Kita tidak harus pergi ke Mekah, tidak harus pergi ke Madinah, tidak harus pergi ke sana sini. Alhamdulillah, tidak harus pergi kita ke Jakarta. Alhamdulillah, di Samarinda juga ada, bahkan barangkali mungkin tetangga kita, masya Allah. Dan kita laporkan bukan 1, bukan 2, bukan 10, bukan 20, masya Allah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan kita, utulubul ilma walau bisin. Andaikan di tempat kita tidak kita dapatkan ilmu agama yang wajib untuk kita pahami, pelajari, hanya ada di tempat yang jauh, sin, kala itu tempat yang paling jauh dan sulit, sukar untuk dicapai. Dan tidak semua orang yang berangkat ke sana mampu untuk berhasil sampai ke sana. Andaikan tidak ada ilmu di muka bumi ini kecuali di situ, maka wajib secara syariat agama untuk kita datangi tempat tersebut untuk belajar agama. Tapi alhamdulillah Allah berikan kemudahan bagi setiap kita. Bahkan di Samarinda hampir setiap masjid ada pengajian. Tapi sekali lagi ya, beliau memberikan motivasi kita jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya, apalagi hal-hal yang kita miliki, yang kita ragukan apakah benar atau tidak yang selama ini kita yakini atau kita lakukan. Apalagi kalau kita mendengar dari yang menyampaikan, ternyata berbeda dengan apa yang kita pahami selama ini ketahui. Maka kita tanyakan kepada guru tersebut bagaimana apa secara syariatnya masalah ini dan bagaimana hukum secara agamanya. Wa yakfi talib al-fatin, dan cukup bagi seorang talib yang menuntut ilmu al-fatin, yang cerdas, fi ta'allumi dzalik, dalam mempelajari ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya, an yajlisa ma'al alim al-mutskin, untuk duduk bersama seorang alim yang mutskin, yang betul-betul paham, memahami
seluk-beluknya agama atau yang diwajibkan secara syariat dan agama baginya untuk ia pelajari. Sa'atan aw sa'atan minaz zaman, 1 saat, 1 jam, 2 jam atau beberapa waktu, beberapa jam dari masa. Duduk bersamanya, menimba ilmunya, mendengarkannya, apa yang disampaikan olehnya. Setelah kita mengerti, kita laksanakan. Ya, andai kan mungkin kita mengalami masalah kembali, ya kita tanyakan kembali. Tapi kalau sudah kita dapatkan, ya kita alhamdulillah merasa puas dan lain sebagainya, kita jalankan jalani yang ada. Wa qad jaa A'rabi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yakhutub. Pernah di masa Rasulullah seorang A'rabi, seorang yang dari jauh, namanya A'rabi, bahasa kita hulu mahakam, jauh. Kalau sana orang pegunungan, orang yang jauh dari kota, orang desa pedesaan. Datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala itu Rasulullah sedang berkhutbah. Di atas mimbar. Ala mimbari, di atas mimbarnya. Berkhutbah. Fasa'alahu. Maka ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, A'rabi tersebut, an yu'allimu mimma 'allamahu Allah, untuk Rasulullah mengajarkan ia ilmu dari ilmu yang diberikan oleh Allah terhadap Nabi besar Muhammad, yang sebagai seorang muslim ia wajib untuk memahaminya, mengetahuinya agar dia mengamalkannya. Fanazal an mimbarih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya untuk memenuhi keinginan A'rabi tersebut. Fa'allamah, maka Rasulullah ajarkan kala itu kepada A'rabi tersebut masalah agamanya. Artinya yang dibutuhkan olehnya sebagai pegangan hidupnya. Karena ya orang desa dengan orang kota beda kebutuhannya. Orang kota mungkin jauh lebih banyak kebutuhannya. Karena banyak yang didengar, banyak yang dilihat, banyak yang disaksikan, banyak informasi. Tapi kalau orang desa, mereka tidak banyak yang dilihat, tidak banyak yang dengar, dan tidak banyak informasi. Jadi sesuai kebutuhan. Kemudian setelah Rasulullah turun dari mimbar, Rasulullah ajarkan itu Arabi tentang ilmu atau agama yang harus untuk dia pelajari, ketahui. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu naik mimbar kembali. Fa'atamma khutbatah, maka Rasulullah menyempurnakan khutbahnya. Ya, ada mungkin waktu yang lama. Ada waktu namanya waktu yang cukup singkat. Yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita mengetahui, kemudian ya kita harus memahami apa yang diminta secara syariat dalam melaksanakannya, apa rukun dan sebagainya. Nanti kita belajar kembali untuk memahaminya agar kita mampu melakukannya sesuai perintah. Wa alal jumlah, secara singkat, faman arada an yaslam wa yaghnam, siapapun yang ingin selamat dan ingin mendapatkan ghanimah, karunia besar dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, ya selamat, jangan sampai ia meninggalkan kewajiban, perintah, atau ia melakukan yang dilarang. Karena kalau tidak tahu, mungkin seorang karena sebab tidak tahu jatuh dalam hal itu. Ia bisa meninggalkan yang wajib dan atau yang baik, melakukan yang haram atau yang tidak baik karena tidak tahu. Wa yaghnam, dan siapa ingin mendapat ghanimah, namanya anugerah yang besar dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita akan berbuat kebaikan kalau kita tidak mengetahuinya, dan tidak mungkin kita akan meninggalkan yang tidak baik kalau kita tidak mengetahuinya. Apalagi namanya kebiasaan orang ini ikut-ikutan. Kebiasaan orang ini manusia, kebiasaan kita ini ikut-ikutan, kita tidak tahu apakah baik tidak baik, ya kita lihat, ya kita ikuti. Tapi secara syariat kita tidak boleh seperti, kita harus belajar memang mengerti. Fa'alahi Allah yadkhula fi syai', maka hendaklah ia jangan sampai ia masuk dalam melakukan sesuatu, au yu'la boleh ugim ala fi syai', dan tidak menegakkan
menjalani sesuatu yang berkaitan dengan agama, qad dakhal fi, yang ia masuk ke dalamnya, memulainya atau istiqamah di dalamnya, hatta ya'lam ma hukum Allah fi dzalika syai', sehingga ia terlebih dahulu harus mengetahui apa hukum Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu yang ia akan lakukan dan ia jalani itu. Kalau memang ia sudah jalani, maka masih belum mengerti dengan baik, maka ia harus tanyakan. Begitu juga sebelum ia melakukan sesuatu, dia harus tahu dulu apa hukum Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu yang akan dilakukannya tersebut. Minal wujub, apakah ia wajib, awil mandub, apakah ia sunnah, awil ibaha, apakah ia mubah, awil tahrim, apakah ia haram. Wajibkah ini atau sunnahkah atau mubahkah atau ini haram? Fajami'ul asya', dan segala sesuatu yang ada, la takhlu an had min hadil umur arba'ah, tidak lepas dari salah satu perkara yang 4 ini. Barangkali wajib, barangkali sunnah, barangkali mubah, barangkali haram. Ya, satu lagi, barangkali makruh. Barangkali makruh. Yang paling fatal yaitu wajib atau haram. Wal ashbah anna hadzal amr wajib ala kulli muslim. Dan yang lebih dekat bahwasanya hal ini merupakan suatu kewajiban atas setiap muslim. Ketika ingin melakukan sesuatu, tanya dulu apa hukumnya. Ketika ia menjalani sesuatu, kalau memang belum mengetahui hukumnya, tanya bagaimana hukumnya. Setelah ia tahu, maka dia harus bertanya apakah selama ini yang sudah ia lakukan, kalau memang ia sudah lakukan, benar secara agama atau tidak. Bertanya. Dan tentang agama dilarang kita untuk malu bertanya. Tentang masalah agama kita dilarang untuk malu bertanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arahkan kita untuk bertanya. Allah Subhanahu wa taala pun arahkan kita untuk bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah Anda, kata Allah, semua kepada ahli dzikir, orang yang mengerti, kepada ahlinya. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui, tanya kepada ahlinya. Kalau masalah agama, tanya orang yang mengerti agama. Kalau masalah dunia, tanya orang yang mengerti dunia. Tsumma innal mu'minin, kemudian sesungguhnya orang mukmin itu kita, yang qasimuna ila umum wa khusus, terbagi kepada umum dan khusus. Orang mukmin secara umum, orang mukmin secara khusus. Fal umum, maka orang mukmin secara umum, qad yakun fi tarkil wajib wa fi'lil muharramat, barangkali ia jatuh dalam meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Umum. Karena ia tidak memahami suluk-beluk dalam agama. Tidak belajar sambil ia menyelami agama. Hanya belajar begitu, mendengar dan lain sebagainya. Tapi ia tidak mengerti banyak yang berkaitan dengan agama. Itu namanya umum muslimin. Barangkali mereka jatuh dalam meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Wa ahsanuhum, dan yang paling baik di antara mereka, seorang mukmin secara umum, yubadir bit-taubat wal istighfar, orang yang selalu segera untuk bertobat dan beristighfar ketika mereka jatuh dalam hal yang dimurkai secara agama, meninggalkan yang wajib atau jatuh yang haram. Yang terbaik. Bukan berarti kalau khusus tak perlu istighfar, taubat, tidak. Mereka pun harus lebih giat getol dalam istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dari orang umum. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi
salam. Istighfar mereka itu, taubat mereka itu barangkali dalam melaksanakan ini kurang sempurna, barangkali namanya ada jatuh dalam sesuatu hal yang ia tidak sengaja, karena dia tahu, ngerti, paham. Mereka pun beristighfar akan hal itu. Tapi kalau orang awam, mereka mungkin jatuh dalam hal yang memang mereka yakini itu salah barangkali. Wa ammal khusus wala yahrisun ala fi'lin nawafil, dan mereka orang-orang mukmin secara umum mereka la yahrisun, tidak namanya getol, tidak bersemangat banyak dalam melaksanakan hal-hal yang sunnah. Wa yanhamikun fil mubahat, dan mereka jatuh tenggelam dalam hal-hal yang mubah. Mukmin secara umum barangkali mereka jatuh dan meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram, dan mereka kebanyakan yang tidak perhatian dalam hal-hal yang sunnah, dan mereka selalu tenggelam dalam hal-hal yang mubah. Secara umum seperti itu mukmin. Wa ammal khusus, adapun orang mukmin secara khusus, fa yu'adduna al-wajibat yatrukuna al-muharramat bi kulli hal. Mereka selalu melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram setiap keadaan mereka. Dalam ucapan, perbuatannya, lahir batinnya. Karena mereka mengerti, paham. Wa yuhafizuna ala fi'lil mandubat, dan mereka menjaga hal-hal yang sunnah, mereka laksanakan. Selalu laksanakan halal yang sunnah. Baik yang sunnah antara ia dengan Tuhannya Allah atau antara ia dengan sesamanya. Dan pasti melaksanakan kewajiban antara ia dengan Allah, antara ia dengan sesama, hablum minallah wa hablum minan nas. Pasti ia selalu ia menjauhi hal-hal yang diharamkan antara ia dengan Allah, hablum minallah, dan begitu juga hablum minan nas. Dan mereka selalu menjaga hal-hal yang sunnah, seperti sholat sunnah dan lain sebagainya. Begitu juga sedekah sunnah atau hal-hal sunnah yang lainnya, mereka selalu jaga antara mereka dengan Allah sesama. Wa yaktasurun minal mubahat ala ma yakun wasila ila al-qiyam bimsalil awamir wa ijtinabin nawahi, dan mereka hanya terfokus dalam hal-hal yang mubah itu, yang menjadikan wasilah bagi mereka, pelantara bagi mereka dari hal yang mubah itu untuk menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang khusus, dan nanti orang awam terbagi, orang khusus juga nanti mereka juga terbagi. Karena kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Setiap seseorang di antara kita mencapai satu kedudukan, maka ada di atasnya kedudukan. Kalau kita sudah menjadi orang khusus saat ini, maka di atasnya ada yang lebih khusus. Kalau kita sudah menjadi orang yang lebih khusus, maka di atasnya ada yang jauh lebih khusus. Kalau sudah kita mencapai yang jauh lebih khusus itu, ada di atasnya yang jauh-jauh lebih khusus, begitu juga seterusnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka jahadu fina, yang berjuang fina dalam mencari keridhaan kami, mendekatkan dirinya kepada kami, ingin menjadi betul-betul hamba-hamba kami semata, ingin mendapatkan selalu senantiasa setiap saat, waktu, detik, nafasnya karunia dari kami, kemuliaan dari kami, lanahdiyannahum subulana. Allah mengatakan, sungguh kami pasti akan selalu, nahdiyannahum, kami akan selalu. Kalimatnya mudhari, arti saat ini, begitu juga seterusnya sampai kapanpun. Kami akan selalu berikan mereka hidayat, petunjuk, subulana, akan jalan-jalan kami untuk mereka raih apa yang ia inginkan dari kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan panutan kita sempurna atas semua hal itu adalah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik, dan hanya Allah Subhanahu wa taala semata zat yang memberikan at-taufik.
Taufik itu kemampuan kita seseorang hamba untuk melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat. Itu namanya taufik. Taufik itu anugerah Allah. Kalau kita mampu berbuat taat, itu adalah anugerah Allah. Kalau kita mampu meninggalkan maksiat, berarti itu anugerah Allah. Kemampuan kita itu adalah anugerah Allah. Allah yang menciptakan kemampuan itu, bukan kita yang menciptakan kemampuan itu. Sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Alhamdulillah kita sholat subuh, Masya Allah. Nah, kita mampu untuk melakukan sholat subuh karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kemampuan itu bagi kita sehingga kita mampu melakukannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kemampuan itu kepada kita, maka kita tidak akan mampu. Begitu juga kita saat ini, alhamdulillah atas kemampuan yang diberi, taufik dari Allah, kemampuan yang diberikan oleh Allah. Allah yang menciptakan kemampuan itu kepada kita sehingga kita alhamdulillah mampu untuk bertahan saat ini, mempelajari sedikit banyak hal yang berkaitan dengan agama kita. Dan kemampuan kita dalam berbuat baik itu jadi itu kemampuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kepada kita, ciptakan untuk kita sebagai pemberian anugerah dari Allah terhadap setiap kita. Sehingga kita mampu, bukan karena kita mampu, bukan karena kita kuat, tapi kekuatan yang kita miliki itu Allah yang berikan, Allah yang ciptakan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan itu perbuatan, itu kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Kalau seseorang melakukan maksiat, meninggalkan wajib, melakukan yang diharamkan secara agama, Allah pun menciptakan itu baginya. Namanya khudlan. Allah yang menciptakan kekuatan kemampuan dia untuk meninggalkan yang wajib, untuk melakukan yang haram. Karena kita manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Telah diciptakan manusia itu dalam kondisi lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dalam firman-Nya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Akulah Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, yang telah menciptakan kalian. Wa ma ta'malun, dan apa yang kalian perbuat, akulah yang menciptakan perbuatan kalian. Aku ciptakan kalian dan akulah yang menciptakan perbuatan kalian. Apapun, baik perbuatan itu baik atau tidak baik. Dan kita hamba Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwah, tidak memiliki daya untuk kita melakukan ketaatan. Apapun bentuknya ketaatan itu, wala quwah, kita tidak memiliki kekuatan untuk menjauhi diri kita dari perbuatan maksiat. Apapun maksiat itu, illa billahil aliyyil azim, kecuali atas bantuan, pertolongan dari Allah, yang zat yang maha tinggi, zat yang maha luhur, zat yang maha agung. Itu kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, mengarahkan kita untuk membacanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, la haula wala quwata illa billah, dawa min tis'atin wa tis'ina da'an aisaruhal ham. Kalimat la haula wala quwata illa billah atau tambah al-aliyil azim itu obat dari 99 macam penyakit. 99 macam penyakit, kata Rasulullah, bisa disembuhkan. Obatnya adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Aisaruhal ham, yang paling ringannya dari 99 penyakit itu al-ham. Ham itu pikiran yang kalut, bahasa kita galau. Itu bisa diobati dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Obatnya. Ya khair. Wa alaika faslun wa alaika wallahu alam. Kalau ada yang ditanyakan, fadhal. Sehingga seorang yang melakukan ketaatan dari kita, ya tidak boleh sombong, tidak boleh merasa ia hebat. Karena yang hebat itu, yang besar itu hanya Allah. Karena Allah yang menciptakan kekuatan kita untuk melakukan ketaatan itu, bukan kita. Terima kasih Ustaz.
Yang saya tanyakan adalah seperti apa yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa kita kalau ada ragu-ragu gitu ya, ada ragu-ragu dengan satu guru misalnya, ini mengajarkan begini begitu. Kemudian ada satu guru lagi mengajarkan begini juga. Tapi itu sebenarnya sama-sama benar. Apakah boleh kita melaksanakan itu kedua-duanya Ustaz? Misal, ini satu misal, doa iftitah misalnya saja. Doa iftitah ada yang mengatakan Allahu Akbar kabiro dan selanjutnya, kemudian ada lagi Allahumma ba'id baini. Kemudian kita melaksanakan dua-duanya karena akhirnya jadi yakin, oh ya ini benar, ini juga benar. Kemudian kita melaksanakan itu dua-duanya. Itu salah satu contoh. Yang kedua, mungkin barangkali pas haji itu kan ada yang boleh menyentuh perempuan dan ada yang tidak boleh menyentuh perempuan. Itu juga kita laksanakan, tetapi kita tetap berpegang kepada yang kita yakini tadi. Misalnya ada dua yang saja, misalnya kita yakin bahwa menyentuh perempuan itu batal. Kemudian kita yakin itu, tetapi pada satu saat karena sesuatu maka harus menyentuh sehingga kita mengikuti yang satu lagi kita. Terima kasih. Alhamdulillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita. Rasulullah minta bahwasanya perselisihan yang ada antara ulama ini atau antara umat ini rahmah, sebagai pintu kasih sayang Allah. Walaupun sebetulnya perbedaan itu merupakan ya pintu, namanya pintu adab. Karena dengan berbeda nanti bermasalah. Satu sama lain saling menghujat, mungkin bisa terjadi itu, bahkan jauh lebih dari itu. Dan perbedaan itu harus terjadi di muka bumi ini. Perbedaan itu harus terjadi di muka bumi, dan Rasulullah sudah mengatakan dalam sabdanya bahwasanya umat Yahudi berbeda menjadi 71 firqah kelompok dalam mereka menjalankan agama, dalam 7 umat Yahudi. Umat Nasrani Rasulullah mengatakan terbagi menjadi 72 golongan umat Nasrani. Dan umat Rasulullah mengatakan wasataftarik ummati, dan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 73 golongan. Alhamdulillah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar perpecahan yang ada, perselisihan yang ada, pendapat-pendapat yang ada itu sebagai sumber rahmat, kemudahan yang bentuknya kasih sayang dari Allah, artinya kemudahan bagi kita. Alhamdulillah sehingga namanya banyak dengan sebab itu kemudahan yang ada, sehingga agama ini selaras sesuai dengan masa, zaman, tempat, kondisi, keadaan. Walaupun agama ini turun di masa jahiliyah, di waktu serba kurang, tapi apa yang ditetapkan dalam agama ini dari kebijakan, hukum dan lain sebagainya selaras sampai sekarang. Apakah kita merubah agama atau kewajiban dalam agama atau tata cara sholat dan lain sebagainya? Enggak, semua yang kita lakukan sama dengan yang kala itu. Tinggal perkembangan hukum-hukum yang ada, karena banyak ulama yang Allah berikan kepada kita dengan berbagai macam namanya ilmu yang mereka miliki, sehingga mereka memahami, dan dengan semua berbagai macam pemahaman yang mereka miliki, sehingga mereka melantunkan sesuatu pendapat-pendapat yang alhamdulillah sampai sekarang ya tidak ada masalah yang berat. Yang dulu hukumnya juga berlaku sampai sekarang tidak berubah. Riba dari dulu haram sampai sekarang haram, mencuri dari dulu haram sampai sekarang salat dari dulu wajib sampai sekarang wajib, caranya dari dulu sampai sekarang sama. Jadi begitu juga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau piawai, karena beliau cerdas, karena beliau memahami, maka beliau pun namanya mensyariatkan kepada kita dalam hal-hal itu bukan hanya satu. Seperti yang dinyatakan tadi, doa iftitah itu banyak yang datang dari Rasulullah, caranya, kalimatnya itu banyak.
Dan seperti yang disebutkan tadi semuanya benar. Dan ada lagi doa-doa iftitah yang lainnya yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad, atau juga mungkin pernah disebutkan oleh sahabat Nabi Muhammad di masa Nabi Muhammad dan dibenarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita tahu, kalau seandainya memang kita tahu itu dari Nabi besar Muhammad, maka kita layaknya baca. Tapi jangan jadi imam nanti baca semuanya. Jadi ada nanti ketika kita namanya melakukan sesuatu, maka ada adab etika lagi yang harus kita perhatikan dari yang tak ada. Tapi kalau ketika kita sholat sendirian, mungkin bisa kita amalkan baca semuanya yang datang dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar, itu benar. Nah, tapi kalau memang kita dapatkan, kita tahu, kita tidak tahu, tanyakan tadi. Kalau memang kita ditanyakan, ada juga dalilnya. Rasulullah juga pernah mengatakan, berarti kalau memang Rasulullah mengatakannya, boleh kita pakai. Semakin banyak yang kita pakai dari apa yang diajarkan Rasulullah, semakin baik. Seperti juga doa bangun tidur. Doa bangun tidur yang kita tahu, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Padahal doa bangun tidur itu banyak. Di antaranya, alhamdulillah ladzi radda ala yaduhi wa afani fi jasadi wa ja'alani musliman. Begitu juga ada kalimat yang lainnya. Ada kalimat-kalimat yang lainnya. Kalau memang kita tahu, ya kita baca semua. Paling minim alhamdulillah ladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Paling minim. Seperti itu. Dan yang baik ya kalau kita selalu bertanya baik. Terutama sekali lagi atas masalah-masalah yang disebutkan seperti tadi. Menunjukkan perhatian kita dalam masalah agama kita, dan menunjukkan kita kepengen mendapatkan banyak kebaikan yang baik. Dapatkan dari kalimat ini kebaikannya, dapatkan dari kalimat ini kebaikannya, dapatkan dari kalimat ini kebaikannya. Karena setiap kalimat yang ada kebaikan yang tidak dimiliki oleh kalimat yang lainnya. Setiap doa yang ada itu memiliki kebaikan yang tidak dimiliki doa yang lainnya. Walaupun mungkin doa ini jauh lebih mulia dari doa yang lainnya. Tapi yang lainnya itu memiliki satu keistimewaan yang tersendiri yang tidak dimiliki oleh selainnya. Karena itu Allah SWT melalui Nabi Muhammad jadikan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Bukan hanya bukan berbagai macam kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan-kebaikan yang berbagai macam itu bisa kita lakukan setiap detik nafas kita, baik secara lahir atau secara batin, baik ucapan, perbuatan. Mampu. Tinggal kita paham, tinggal kita ketahui. Kalau kita ketahui, insya Allah semakin banyak yang kita ketahui, semakin banyak yang kita bisa lakukan. Semakin banyak yang bisa. Karena itu Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, beliau memberikan motivasi kepada kita, ala inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arrudullah. Ketahuilah, ingat wahai umatku, setiap waktu saat yang kalian lalui dari masa-masa kalian, siang hari, malam hari, hari apapun, minggu apapun, bulan apapun, tahun apapun. Tidak harus hari Senin, tidak harus hari Jumat dan lain sebagainya. Hari apapun, waktu apapun, detik apapun, masa apapun, minggu apapun, bulan apapun. Ada nafahat, ada karunia-karunia yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, tidak harus di masjid, tidak harus musalla, walaupun di kantor, walaupun di pasar, walaupun di mall, walaupun di kendaraan, walaupun sedang jalan, walaupun sedang berbaring, walaupun sedang berdiri, dimanapun dalam kondisi apapun, nafahat, ada karunia-karunia yang Allah siapkan. Ala fata'arradu laha. Rasulullah memberikan kita motivasi, ala umatku, aku berikan motivasi kepada anda, dorongan kepada anda, mungkin anjuran kepada anda, untuk anda bersiap-siap setiap detik nafas anda untuk mendapatkan karunia itu. Barangkali karunia itu kita dapatkan di jalan, barangkali karunia itu kita dapatkan di mall, barangkali karunia itu kita dapatkan di masjid, barangkali kita dapatkan di kantor, di pasar, sedang berdiri, sedang tidur, berbaring dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Maka itu Allah perintahkan kita, dan Allah puji orang-orang yang namanya beribadat kepada Allah, yang mengingat Allah. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an
ma razaqnahum. Allah puji. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka-mereka yang kata Allah, Allah puji, yang selalu ingat kepada Allah ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, ketika mereka berbaring. Ini wallahu a'lam. Nah, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang kita ketahui. Semakin banyak yang kita ketahui, semakin banyak yang bisa kita lakukan. Maka yang Rasulullah SAW memberikan motivasi untuk kita belajar, walaupun disebutkan tadi sebentar, hanya kita mengetahui yang wajib, yang haram. Rasulullah SAW memberikan motivasi untuk kita menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Carilah ilmu itu dari semenjak engkau dilahirkan sampai engkau meninggal. Dimasukkan ke lihatmu. Yang lahad itu waktu untuk engkau mencari ilmu. Dan Rasulullah pun diperintahkan oleh Allah untuk memohon kepada Allah agar Allah tambahkan baginya ilmu. Dan beliau pun mengatakan di hari yang ketika hari itu Allah tidak berikan tambahan ilmu bagiku, Allah tidak berkahi hari itu bagiku, kata Rasulullah. Jadi setiap hari itu bertambah ilmu. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bib, ini tentang tragedi yang di Pondok Pesantren Pasuruan yang telah meninggal dunia banyak. Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itu yang kami tanyakan, mereka pada umumnya masih di bawah umur, masih 16 tahun, 12 tahun. Mereka sedang menuntut ilmu dan pas kebetulan sholat asar berjamaah. Dan kami tanyakan pahala apa yang diterimanya mereka itu, dan yang kedua minta doanya pemimpinnya menghadapi musibah yang semacam ini, supaya kita doakan terutama yang mempunyai pondok pesantren dikuatkan sehingga mudah-mudahan semuanya lancar, diberi kekuatan, yang ditinggalkan diikhlaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal yang paling baik utamanya sumbernya adalah menuntut ilmu. Yang karenanya Allah ciptakan langit bumi, yang karenanya Allah turunkan utus para nabi rasul dan lainnya. Ilmu. Dan yang kedua amal, kata Imam Ghazali. Ini dua permata, dua mutiara yang karenanya Allah ciptakan langit bumi dan Allah utus nabi rasul dan lainnya. Ilmu. Dan bagaimana kita mengamalkan kalau tidak ada ilmu? Bagaimana orang mau sholat berjamaah kalau tidak tahu fadilah berjamaah? Luar biasa yang dijanjikan secara agama bagi mereka yang menuntut ilmu. Dan Rasulullah mengatakan fahwa fi sabilillah, barang siapa keluar dari rumahnya tujuannya untuk menuntut ilmu, fahwa fi sabilillah hatta yarji, maka ia fi sabilillah, di jalan Allah sampai dia kembali. Dan begitu banyak ya yang dijanjikan secara agama bagi orang yang menuntut ilmu. Yang mereka jelas mereka syahid, artinya karunia besar yang Allah inginkan bagi mereka. Dan karunia besar yang Allah inginkan bagi keluarganya, orang tuanya dan keluarganya. Karena orang yang mati syahid itu akan memberikan syafaat untuk keluarganya 70 orang. Yang berhak, yang dipastikan diponis masuk neraka. 70 orang itu diponis masuk neraka. Karena ia mati syahid, Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa itu, yang harusnya tadi masuk neraka dimasukkan ke dalam surga. Karena sebab satu syafaat orang yang mati syahid. Apalagi masih kekanakan belum banyak dosanya, apalagi di masjid, apalagi sedang melaksanakan sholat. Ini tambahan masya Allah ya. Barangkali bentuknya mungkin musibah, bentuknya mungkin bencana, tapi itu karunia yang besar yang Allah ingin, seperti yang terjadi di Gaza dan lain sebagainya. Bentuknya mungkin musibah, bencana, ujian dari Allah, tapi di dalamnya ada karunia besar yang Allah inginkan.
yang harus kita namanya cari, itulah hikmahnya. Apa yang diinginkan oleh Allah. Barangkali sebab ujian Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita satu karunia yang besar yang kita tidak akan pernah dapatkan karunia itu tanpa ujian itu. Seperti kita kalau namanya sekolah kelas 1 naik kelas 2 ujian dulu Bang. Kalau udah ada ujiannya ada naik. Setelah ada ujian baru ketika diberikan ujian berarti ini mau naik kelas, mau naik pangkat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtala." Apabila Allah sudah cinta kepada seseorang hamba, Allah akan berikan ujian baginya. Maka Allah pun mengatakan kepada kita, "Fabashshiris sabirin, wabashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Tapi ya walaupun ya kita meyakini hal itu ya, tapi tetap kita namanya harus evaluasi. Dan mudah-mudahan Allah tadi berikan ketabahan kepada pemimpinnya dan orang-orang tua yang ditinggalkannya, harus evaluasi. Artinya secara syariat kita wajib menegakkan semua yang diminta. Artinya dalam membangun sesuatu kita harus perhatikan pondasinya, harus perhatikan bahan yang digunakannya, harus perhatikan bagaimana kita menyempurnakannya. Karena kita diminta secara agama untuk ihsan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah wajibkan kita untuk berbuat al-ihsan, artinya sesempurna mungkin. Dalam kita melakukan sesuatu, bukan hanya sekedar sholat puasa, dalam membangun pun kita disyariatkan secara agama untuk ihsan. Karena ini semua ada hitungan Bang. Kalau enggak setahun 2 tahun habis rubuh, itu takutnya. Begitu juga Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Bukan hanya sekedar bangun, tapi kita harus bangun dengan baik, dengan tepat. Ada rinciannya, ada perinciannya, ada hitungannya, ada semuanya. Dan itu kita serahkan sama yang ahli bangunannya. Yang mengerti, yang paham. Artinya itu suatu kesalahan ya, yang harus diperbaiki. Itu satu kesalahan, keteledoran yang harus diperbaiki agar tidak berikutnya melakukan membangun hal seperti itu sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Tapi namanya musibah, musibah. Kalau memang sudah Allah kehendaki, sehebat apapun itu negara atau sehebat apapun hamba itu dalam memanage untuk terhindar dari ABC, kalau memang ada Allah menghendaki, tidak ada yang mampu untuk menghalaunya. Walaupun sehebat apapun bangunan kita, kalau Allah ingin hancurkan hancur. Walaupun sehebat apa pemerintah kita bangun selokan, bangun kalau mau banjir ya banjir, tapi tidak seperti itu. Ya, kalau diperbaiki banjir juga Bang, tidak boleh seperti itu. Kita harus laksanakan apa penyebab banjir ini, apa solusi untuk kita bebas dari banjir ini. Gali. Ketika gali itu dia dengan hitungannya, dengan hitungan semua. Setelah itu kalau banjir memang sudah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita agar kita tidak sombong, agar kita tidak merasa tinggi hebat, agar kita meyakini di atas segala sesuatu ini ada yang mengaturnya. Tidak ada yang ngatur namanya air, tidak ada yang ngatur laut, tidak ada yang ngatur langit, tidak ada yang ngatur antara langit. Yang ngaturnya hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mudahkan urusan pemimpinnya dan semuanya, dan mudah-mudahan hati orang-orang tua merasa legowo, tidak menuntut A, B, C, dan mudah-mudahan pihak yang berkaitan membenahi, dan untuk berikutnya mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang ada. Allah angkat derajat mereka, Allah angkat derajat kedua orang tua kita, kerabat kita, dan semua kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan mudah-mudahan Allah mantapkan Islam iman kita, jadikan kita hamba yang selalu mentaatinya, dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi afiyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.
wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Akhir kalau habis salaman kita salaman dulu, habis salaman nanti sholat dulu ya. Kalau antum